Antum kenal Ibnu Sina? Kenal ya? Baik, hebat. Kenal di mana, Pak? Nah, ini luar biasa. Tapi masih agak lumayan lah Ibnu Sina. Tadi malam saya di masjid, ada yang kenal Firaun. Firaun sebelah kiri, Adam sebelah kanan. Itu luar biasa. Baik, orang Indonesia loh gitu. Baik, Ibnu Sina itu, atau Avicenna dikenal di barat, itu luar biasa Pak, ahli Quran. Ya, rajin baca Quran, paham tafsir juga, dan senang menggali sesuatu, ya senang eksperimen, dan beliau kemudian mengamati ayat-ayat Quran, sampai dari situ memutuskan untuk belajar kedokteran. Ya, setelah menguasai Quran, sudah hafal tafsirnya macam-macamnya, bahkan beliau juga ahli di bidang fisika, yang bukunya nanti akan ditemukan oleh Einstein di kemudian hari. Beliau punya buku Qanun fit Tibb, Kitab Asy-Syifa, termasuk juga nanti Al-Basair. Al-Basair itu berbicara tentang cahaya. Jadi menganalisis malaikat di surah Quran, surah ke-32 ayat 11, dengan surah Al-Ma'arij. Di situ disebutkan malaikat naik turun ke bumi, ya satu harinya sama dengan 1000 tahun. Beliau tahu malaikat diciptakan dari cahaya, maka ketika naik turun itu dengan kecepatan cahaya, diuraikan oleh beliau. Ketika diuraikan sampai ke pecahan desimalnya yang paling dalam. Nah, maka kelak kemudian hari, ketika terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, dunia dibagi dua bagian oleh Paus Fransiskus yang ke-6, ada barat dengan timur, barat dikasihkan ke Spanyol, timur dikasihkan ke Portugis, ya sampai Portugis datang ke timur ke Selat Malaka tahun 1511, yaitu ada bagian dari khazanah keislaman yang dibawa kemudian untuk dipelajari di barat. Di antara yang dibawa itu karya-karya para ulama dulu, termasuk di zamannya Einstein nanti ditemukan Albert Einstein itu divonis oleh gurunya bukan slow dalam bahasa Inggris, tapi sudah kasar sekali. Kalimatnya maaf sekali, saya nggak bisa ucapkan lah, nggak punya kosakata. Jadi diusir dari kelasnya, disebut sosok yang sangat lebih buruk daripada hewan, ya dari sisi IQ-nya. Diusir, ketika diusir, di jalan kemudian sedang berjalan-jalan, observasi menemukan bukunya Ibnu Sina. Ditemukanlah kitab Al-Basair itu. Ya sudah dengan terjemahan tentunya, dibaca, dipahami, jadi pintar, hebat tuh. Baca buku orang Islam, ya yang tulis dengan cukup baik dan ikhlas, jadi pintar. Begitu kemudian itu dikembangkan oleh beliau sampai ditemukan teori MC kuadrat, I sama dengan MC kuadrat. Ya, ini yang dikenal dengan teori relativitas. Nah dulu banyak seperti itu. Ya ulama kita, misal teman-teman waktu di kimia kan ada atom kan. Penemu atom orang sebutkan John Dalton. Bukan John Dalton asalnya. Itu Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan meneliti Quran. Begitu diteliti Quran surah 57 ayat ke-25 sampai 26. Jadi beliau temukan besi, wa anzalnal hadid, kami turunkan besi ayat 25-nya sampai ayat 26. Di bawah besi itu ke rumahnya itu punya lab kecil, Pak. Orang Islam itu dulu gitu. Eksperimen, diuji, begitu diuji, dilihat, ditemukan sampai kepecahan paling kecilnya, sampai atomnya ditemukan. Begitu ditemukan, baru ditetapkan unsurnya. Sampai sekarang sama persis dengan nomor surat dan nomor ayatnya. Bukankah di kimia sekarang rumus besi itu adalah ferum, Fe, F besar, E kecil, gitu kan? Nomor atomnya 26 kan? Ya kan? Dan punya 4 isotop kan? Isotop 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil bukankah nomor 57? Ya, saya belajar kimia. Ya, saya juga senang mengkaji, saya baca-baca, saya pelajari. Itu nomor isotop paling stabil 57. Coba lihat, surah ke-57, ayat ke-25 sampai 26. Sama persis. Nah, Ibnu Sina kemudian merangkai eksperimen sampai beliau membuat kitab Asy-Syifa, kemudian Al-Qanun fit Tibb. Jadilah beliau analisis di bidang kedokteran. Sampai 16 tahun usianya jadi dokter spesialis. 16 tahun. Dan itu belajar otodidak. Ya, belajar, observasi, sampai kalau Anda buka kitab yang Asy-Syifa, itu tubuh manusia anatominya digambar. Bukan cuma luarnya saja. Jadi misal, ini mata nih, digambarkan matanya. Mata ini larinya kemana, sarafnya kemana, sampai korelasinya dengan roh. Ya, kalau ada orang makannya salah, beredar dengan darah, kemana ini masuknya? Sampai tiba-tiba ke bagian matanya itu terpengaruh, inflash ke mata. Sampai matanya itu melihat yang baik tuh nggak bisa lihat. Itu kenapa sebabnya? Itu sampai ke situ, ke bagian paling dalamnya. Itu kitabnya. Ada bagian yang secara fisik namanya Al-Qanun fit Tibb. Sampai sekarang jadi Capitas Selecta di bidang kedokteran. Dijelaskan sampai tumbuhan yang bermanfaat ini. Contoh, anggur itu dibagi dua kata beliau. Ya, ada anggur merah. Anggur merah itu kalau dimakan termasuk bagian bijinya itu menguatkan ingatan. Ya, tapi kalau Anda makan yang masam-masam, anggur misalnya yang hijau, misal ngambilnya yang masam atau apel yang masam, justru itu merusak ingatan. Digambarkan larinya kemana, pengaruhnya apa, kecut itu kemana dampaknya. Itu Ibnu Sina tuh, salah satunya. Nah, maksud saya, itu isyarat itu ditemukan ketika mengobservasi ini, ayat-ayat Quran. Disilakan. Antum jadi dokter yang kreatif. Observasi lagi, belajar lagi, tanamkan lagi, sampai menemukan hikmah paling dalam di balik penciptaan manusia. Silahkan. Dan ketika Anda mendapatkan itu, jadikan sebagai ibadah untuk berbakti kepada Allah dengan cara menggunakan profesi sesuai dengan ketentuan Allah.